Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang dan selamat bergabung di kegiatan Kota Masa Depan. Senang sekali kami bisa bertemu dengan rekan-rekan sekalian yang selalu semangat untuk terus bertumbuh. UMKM adalah pondasi sekaligus penggerak ekonomi bangsa. Pandemi COVID-19 membuat kita semua sadar akan pentingnya peranan UMKM dalam mendorong ekonomi negara dan bertahan di berbagai situasi dan kondisi. Hal inilah yang juga mendorong Grab, Emtek, dan Bukalapak memperluas jangkauan program akselerator Kota Masa Depan dengan merangkul lebih banyak UMKM berkembang memanfaatkan kecanggihan teknologi. Dari 2 edisi Kota Masa Depan sebelumnya, kami berhasil mendigitalisasi lebih dari 15.000 UMKM yang tersebar di Solo, Kupang, Goa, Pekanbaru, dan Malang Raya. Dan di tahun ketiga ini, kami berfokus pada 4 kota, yaitu Tegal, Jember, Lampung, dan Ambon. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang teknologi, kami sadar bahwa masa depan akan terus berubah seiring dengan meningkatnya inklusi digital di seluruh daerah Indonesia. Kami percaya pada potensi besar yang dimiliki oleh kota-kota kecil di Indonesia. Kami bersama dengan Emtek dan Bukalapak memiliki komitmen jangka panjang dalam Kota Masa Depan. Kenapa? Untuk terus mengembangkan dan memperhatikan kebutuhan pelaku UMKM yang sejalan dengan fokus pemerintah sehingga UMKM bisa terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Emtek memiliki pengalaman panjang di bidang media dan membangun ekosistem digital. Hal inilah yang mendasari kolaborasi strategis kami dalam program Kota Masa Depan sebagai upaya mengakselerasi digitalisasi UMKM di kota-kota Tier 2 dan Tier 3 di Indonesia. Hal tersebut kami wujudkan melalui penayangan program Kota Masa Depan Batch 3 ini di berbagai platform media kami, mulai dari free-to-air TV, digital publishing, hingga OTT streaming platform, serta kedepannya akan memberikan kemudahan akses perbankan digital bagi UMKM peserta program. Bukalapak saat ini telah bermitra dengan puluhan juta UMKM, baik online maupun offline. Program Kota Masa Depan yang memprioritaskan kota-kota Tier 2 dan 3 di seluruh Indonesia. Sejalan dengan misi Bukalapak untuk menciptakan dampak ekonomi yang adil untuk semua di luar kota Tier 1. Oleh sebab itu, pemanfaatan aplikasi digital dan pembekalan ilmu-ilmu praktis dalam pengembangan bisnis menjadi 2 hal mendasar bagi program Kota Masa Depan yang kami dukung sehingga pelaku UMKM dapat terus maju. Melalui program pelatihan-pelatihan ini, rekan-rekan semua dapat mengakses berbagai ilmu dan informasi yang berguna untuk memajukan bisnis. Mulai dari pembuatan konten kreatif, pemanfaatan media sosial, hingga pengaturan keuangan bisnis. Tahun ini kami juga bekerjasama dengan Kementerian Investasi untuk mempermudah para UMKM mendapatkan nomor induk berusaha atau NIB yang memiliki berbagai manfaat, mulai dari akses ke berbagai program pelatihan hingga akses untuk memperoleh bantuan kredit usaha rakyat atau KUR dari pemerintah. Kami berharap banyak manfaat yang bisa dipetik dari rangkaian pelatihan yang kami sediakan, sehingga usaha Anda semakin berkembang dan mempunyai bekal untuk bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Kami berharap Kota Masa Depan dapat menjadi titik awal bagi para pelaku UMKM di kota-kota kecil untuk mencapai masa depan yang besar dan sukses dalam era ekonomi digital. Kami percaya bahwa masa depan besar juga ada di kota kecil.
Selamat mengikuti rangkaian kegiatan Kota Masa Depan. Semangat untuk terus maju dan berkembang. Karena semua punya kesempatan untuk maju, mendukung ekonomi yang lebih baik. Setelah pesan dan sambutan dari para leaders yang mendukung penuh FKMD tadi, kini saatnya kita mendengarkan testimoni dan cerita tentang program akselerator Kota Masa Depan batch pertama dari para UMKM yang telah sukses mendigitalisasikan bisnisnya dan meningkatkan omset penjualan melalui platform digital yang aman dan terpercaya. Mari kita saksikan video berikut. Kota Solo ini dinamis. Saya ingin daerah tempat tinggal saya ini lebih modern dan maju. Saya Aditya Lilian, saya membuka usaha di bidang kopi. Usaha saya bernama Mixology Coffee. Saya Dimas Eko Saputro, saya pemilik usaha sesarangan host. Saya yang menentukan sendiri dengan memulainya melalui konsep gerobak kopi. Dengan terus melakukan inovasi, saya mulai dengan jualan kopi melalui gerobak atau street coffee bar. Sejak lulus kuliah, bersama rekan saya membangun sesarangan host. Sejak diluncurkan, alhamdulillah kedai ini cukup disambut positif. Banyak muda-mudi yang sering berkunjung ke kedai saya. Mungkin dalam waktu singkat, akan ada banyak jenis usaha yang bermunculan. Saya melihat Solo sebagai kota yang semakin hari semakin dinamis. Sebagai kota yang banyak potensinya. Saya Maria Megawati Seromaru Lelo, biasa dipanggil Putri Lelo. Saya Febrian Grace Amalo. Saya pemilik usaha dari kain handicraft. Beta pun nama Nikodemus Waitanu. Beta jual madu pupu binoni. Saya tahu bahwa usaha yang sukses selalu dimulai dari bawah. Dari uang tabungan selama saya bekerja, saya menyisihkan untuk membeli peralatan handicraft. Beta ini awalnya sebagai pekerja lembaga swadaya masyarakat. Akhirnya beta memilih untuk jadi pengusaha. Jadi tentunya setiap usaha itu pasti memiliki kompetisi dan juga ancaman. Rekan-rekan UMKM peserta akselerator, selain pelatihan bisnis oleh mentor-mentor yang inspiratif dan mumpuni di bidangnya, rekan-rekan UMKM juga kami ajak untuk melakukan self-learning atau belajar secara mandiri pada platform Grab Academy untuk para Grab Merchant dan platform Akademi Jagoan bagi para rekan-rekan UMKM yang telah terdaftar pada menjadi pelapak di aplikasi Bukalapak dan Mitra Bukalapak. Langsung aja ya, cus ke akademijagoan.bukalapak.com dan Grab Academy. Nah, selanjutnya rekan-rekan UMKM dan juga peserta akselerator, kita pingin banget nih ya untuk bisa gabung di program ini. Seluruh rangkaian program akselerator Kota Masa Depan dapat disaksikan melalui video.com, YouTube Bukalapak, Mitra Bukalapak, dan YouTube Grab Indonesia. Rekan-rekan yang belum bisa hadir di dalam ruang Zoom, nggak apa-apa, dapat menyaksikan melalui platform tersebut ya. Ajak semuanya nih, teman-teman, keluarga, sahabat, kakek, nenek, engkong, pacar, papi, mami, untuk menyaksikan acara hari ini lewat berbagai channel kita. Tinggal klik-klik, serap ilmunya, nikmati keseruannya, dan nanti juga akan memenangkan hadiahnya ya. Baik, kita akan lanjutkan ke acara selanjutnya yang tentunya aku yakin udah gak sabar banget nih ya kalian. Siapin langsung buku catatan, pulpen, cemilan-cemilannya mungkin atau makan siangnya ya sambil mendengarkan ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh pembicara-pembicara keren kita hari ini. Sudah bergabung bersama kita ada dua mentor yang sudah siap sharing dan ngobrol-ngobrol untuk rekan-rekan UMKM nih ya yang udah semangat banget untuk mendengarkan pembicara kita yang luar biasa ini. Nah, yang pertama langsung aja kami persilakan, udah gak sabar nih ya pasti dengan sesi belajar dengan tema tarik pelanggan baru dengan konten menarik. Sebelum belajar caranya bikin konten menarik nih kita akan mendengarkan terlebih dahulu paparan dari Mbak Tina Talisa dari Kemeninvest atau BKPM
yang akan mensosialisasikan nomor induk berusaha atau NIB supaya kalian makin paham apa sih NIB itu dan apa pentingnya NIB buat bisnis kalian. Gak hanya mendengarkan materi, rekan-rekan UMKM juga diharapkan dapat mengikuti rangkaian acara hingga selesai ya, dan boleh banget ajukan pertanyaan melalui kolom chat atau komentar dengan format nama _kota asal _pertanyaan. Kemudian nanti pertanyaannya akan saya sampaikan pada mentor di sesi Q&A nanti. Oke, langsung saja ya. Saya akan menyapa Mbak Tina yang sudah bergabung secara online. Halo Mbak Tina, apa kabar? Halo, alhamdulillah, kabar baik. Kabar baik. Sudah siap ya Mbak? Langsung saja ya, tanpa berlama-lama lagi. Kami persilakan Mbak Tina Talisa selaku staf khusus bidang hubungan dengan daerah Kementerian Investasi atau BKPM untuk menyampaikan materi-materi hari ini kepada teman-teman UMKM peserta akselerator hari ini. Silakan Mbak Tina. Kecil-kecil kotaku kecil, biar kecil karyanya besar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, baik itu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan juga waktu Indonesia Timur. Seperti diperkenalkan tadi, saya Tina Talisa, staf khusus Kementerian Investasi BKPM, yang selama ini sudah sering bekerja sama dengan Grab, dan juga termasuk memiliki MOU dengan Bukalapak. Terima kasih atas kolaborasi aktif selama ini dengan Grab, yang betul-betul serius punya komitmen untuk mengajak teman-teman UMKM agar bisa berubah kondisinya dari yang sudah baik, lebih baik, dan lebih baik lagi. Tadi juga saya lihat dari speech-nya ada Pak Tanto. Pak Tanto ini dulu bos saya, waktu saya masih di grup MTech di Indosiar, dan senang sekali tadi sudah mendengarkan para leaders dari Grab, dari Bukalapak, dari MTech, untuk memperkuat semangat kita semua. Dan saya yakin teman-teman pelaku usaha mikro kecil itu biasanya semangat juangnya tinggi sekali. Untuk memperkuat semangatnya, izinkan saya untuk memberikan gambaran tentang legalitas usaha bagi teman-teman para pelaku usaha mikro kecil yang nantinya bisa diaplikasikan. Di ujung nanti akan ada video untuk menjelaskan bagaimana sih caranya mengurus NIB. Kita boleh next? Jadi NIB itu adalah nomor induk berusaha. Kalau kita sebagai manusia, warga negara Indonesia yang berada di Republik Indonesia, maka kita memiliki NIK, nomor induk pendudukan, bentuknya berupa KTP elektronik. Nah, sebetulnya NIB ini adalah KTP-nya para pelaku usaha. Jadi kalau kita punya NIK sebagai manusia, bahkan sejak lahir sekarang sudah punya NIK, ada di kartu keluarga, nanti tinggal sudah dewasa, jadi punya KTP setelah 17 tahun. Nah, NIB ini adalah bagi seluruh pelaku usaha. Usahanya ultra mikro, kecil, menengah, besar, semuanya membutuhkan NIB. NIB ini adalah nomor identitas seperti saya jelaskan tadi, dan pelaku usaha ini harus mengurus NIB sesuai bidang usahanya. Bagaimana cara mengetahui bidang usaha? Bidang usaha sudah diatur oleh pemerintah melalui peraturan Badan Pusat Statistik tahun 2020. Bidang usaha ini diwakili dengan 5 angka. Biasanya pelaku usaha akan tanya nih, aduh saya repot dong Mbak Tina, Teh Tina, Bu Tina, bagaimana caranya saya menghafal apa yang harus saya urus? Jangan khawatir, nanti semua bisa diproses dan dilihat melalui sistem online single submission atau OSS. Dan kalau kita melihat soal NIB, NIB ini terdiri dari 13 angka. Jadi dalam sebuah NIB, nomor itu ada 13 digit atau 13 angka, dan di dalamnya juga terdapat pengaman dan tanda tangan elektronik. Jadi fungsinya selain sebagai identitas, juga sebagai angka pengenal impor, sebagai TDP dan akses kepabeanan. Kalau memang ibu, bapak, mas, mbak, akang, teteh, kakak, abang, teman-teman semua memiliki usaha ekspor impor. TDP ini kalau kita dulu ya, kalau kita urus TDP biasanya kan ke per kabupaten, per kota. Sekarang tidak perlu diurus lagi Bapak Ibu, karena NIB itu juga berlaku sebagai TDP. Nah, pertanyaan berikut biasanya, oh kalau gitu apa dong bedanya antara NIB dengan TDP? Apa bedanya dengan SKDU? Apa bedanya dengan SIUP? Jadi sejak Undang-Undang Cipta Kerja disahkan tahun 2020, yang kemudian ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kemudian ditetapkan kembali menjadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023, Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah mengatur tidak ada lagi yang namanya TDP, tidak ada lagi SIUP,
tidak ada lagi SKDU atau SKU yang harus diurus ke kelurahan atau kantor desa. Semuanya cukup melalui NIB. Jadi hanya dengan NIB, Bapak Ibu, Kakak Abang, Teteh, Akang, Mas, Mbak, teman-teman tidak perlu lagi mengurus yang lainnya. Cukup dengan NIB yang diurus, nomor induk berusaha. Boleh next selanjutnya? Kenapa ya saya kok perlu NIB? Tadi Mbak Tina, Teh Tina sudah bilang, katanya hanya perlu NIB. Tapi kenapa saya harus mengurus NIB? Jadi kalau kita punya NIB, yang paling pasti adalah usaha kita semua terjamin legalitasnya. Dan itu membuat kita tenang menjalankan usaha. Artinya kita legal, kita terdaftar di negara. Kita menjadi usaha yang tidak lagi informal, tetapi menjadi usaha yang formal. Dan yang lebih penting dari itu, ada manfaat-manfaat setelah punya NIB. Saya tadi sebagai cerita saja, saya juga di Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja, baru saja sebelum hadir di acara Grab ini memberikan workshop bersama dengan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Nah, di sana juga kami menjelaskan kenapa sih NIB itu perlu, karena ada manfaatnya. Nah, manfaat tambahannya itu adalah bisa membuka peluang usaha. Apa contohnya? Kalau Bapak Ibu, produknya kuliner, produknya kosmetik, itu perlu mengurus SPP IRT untuk usaha mikro kecil. Ibu-ibu, teman-teman, bapak-bapak tidak bisa mengurus SPP IRT kalau tidak punya NIB. Tahun depan seluruh produk makanan, minuman, juga kosmetik itu sudah wajib halal per tanggal 17 Oktober 2024. Sudah wajib semuanya. Kita semua, para pelaku usaha, tidak bisa mengurus sertifikasi halal kalau tidak punya NIB. Jadi bayangkan betapa NIB ini membuka pintu. Ibaratnya kalau kita ada pintu, ada kunci, NIB ini adalah kuncinya. Kunci untuk membuka pintu untuk mengurus sertifikasi halal, kunci untuk mengurus SPP IRT, dan juga akses terhadap lembaga pembiayaan atau keuangan perbankan. Mau mengurus KUR, kredit usaha rakyat, perlu NIB. Atau ibu, bapak, teman-teman mau ikut pengadaan barang jasa pemerintah, karena sekarang sudah diatur dalam regulasi bahwa barang jasa pemerintah itu mesti disiapkan 40% bagi UMKM. Kalau mau ikut lelangnya, tendernya melalui LKPP, itu maka harus sudah punya NIB. Nah, berikutnya lagi misalnya pelatihan-pelatihan. Banyak yang sudah mewajibkan NIB untuk bisa mengakses pelatihannya. Kalau kita ingat pada saat masa pandemi, BPUM, Bantuan Produktif Usaha Mikro, itu juga membutuhkan NIB untuk membuat kita layak mendapatkan bantuan. Jadi sebetulnya pemerintah dalam regulasinya mengatur aturannya wajib punya NIB. Tapi kalau wajib kan kesannya seram sekali. Pemerintah lebih mendekatkan kepada manfaat yang bisa dihasilkan, yang bisa diperoleh jika sudah punya NIB. Nah, berikutnya kalau kita sudah tahu apa itu NIB, kenapa harus ngurus NIB, lalu bagaimana caranya? Karena saya backgroundnya dulu jurnalis ya, yang biasanya pendekatannya itu 5W1H. Who, what, where, when, why, and how. Siapa, apa, bagaimana, kapan, di mana, dan mengapa. Nah, bagaimana cara ngurusnya? Ngurusnya tidak perlu kemana-mana, Ibu Bapak. Sekarang semuanya sudah melalui sistem, para pelaku usaha, merchantnya Grab, mitranya Bukalapak, cukup berada di tempat usaha masing-masing, di kota, kabupaten manapun, bisa memproses secara elektronik melalui sistem online single submission yang bisa diproses lewat oss.go.id, oss.go.id. Itu bisa diproses lewat komputer, laptop, bisa lewat tablet juga. Tetapi kalau pengen menggunakan handphone, smartphone, bisa diakses melalui mobile apps. OSS Indonesia sudah tersedia untuk iPhone dan juga untuk Android. Jadi semuanya tidak ada alasan lagi, bisa diakses 24 jam sehari, di mana saja, kapan saja. Boleh selanjutnya? Ini yang sering masih menyebabkan kebingungan, karena supaya tidak bingung, maka saya izin menjelaskan perbedaan antara usaha mikro dan kecil. Di setiap negara, Ibu Bapak, ada pengertian atau definisi yang berbeda terkait usaha mikro, kecil, menengah, besar. Nah, di Indonesia, dengan peraturan yang terbaru, diaturnya atau dikelompokkannya berdasarkan modal usaha atau omset. Nah, mari saya bicara yang modal usaha. Jadi, usaha mikro adalah seluruh usaha yang modal usahanya di luar tanah dan bangunan maksimal 1 miliar rupiah. Contoh, saya jual bakso, atau tadi di video jual kopi. Misalnya, sudah punya kedainya, ukurannya katakanlah 5x5, atau misalnya itu sewa, bisa juga dimiliki pribadi. Nah, maka modal usaha itu tidak termasuk tanah dan bangunannya.
Jadi kalau kita modalnya 200 juta untuk usaha, maka kita masih usaha mikro. Kalau kita modalnya 50 juta, 10 juta, 5 juta, bahkan sampai maksimal 1 miliar rupiah, maka kita masih usaha mikro. Kalau usaha kecil adalah yang modalnya lebih dari 1 miliar, misalnya 1 miliar 100 ribu itu sudah usaha kecil, sampai dengan 5 miliar rupiah. Ini berbeda dengan aturan sebelumnya. Kalau aturan sebelumnya seperti bisa dilihat di presentasi yang kami tayangkan, bahwa kalau dulu usaha mikro itu yang modal usahanya maksimal 50 juta rupiah. Usaha kecil lebih dari 50 juta sampai dengan 500 juta rupiah. Jadi ini adalah perbedaannya sekarang. Oke, sekarang kita bisa lanjutkan lagi ke halaman berikut. Kita sudah bicara soal apa, bagaimana cara urusnya, apa sih itu usaha mikro kecil. Lalu sebetulnya kalau kita usaha mikro kecil, seperti sekarang para pejuang UMKM yang luar biasa, Mitra Bukalapak dan merchantnya Grab, ada kemudahan nggak kalau saya sudah punya, kalau saya adalah usaha mikro kecil? Ada. Jadi untuk usaha mikro kecil, itu prosesnya itu jauh lebih mudah dibandingkan usaha menengah dan besar. Ini adalah bentuk keberpihakan pemerintah untuk memberikan kemudahan berusaha. Presiden selalu menyampaikan, Presiden Joko Widodo menyampaikan, menegaskan bahwa ekonomi Indonesia sangat ditopang oleh Bapak, Ibu, Kakak, Abang, Teteh, Akang, Mas, Mbak, teman-teman semuanya. Karena ekonomi Indonesia itu 60% ditopang oleh UMKM. Nah, karena itu pemerintah harus mengurus dengan baik. Kalau masih ada yang belum baik, pemerintah akui dan karena itu harus terus berusaha menyempurnakan. Contohnya misalnya kemudahannya apa? Kalau kita usaha mikro kecil dan usaha kita risikonya risiko rendah, maka NIB kita itu juga berlaku sebagai sertifikasi halal dan juga SNI, Standar Nasional Indonesia. Kalau memang produk atau jasa kita wajib halal. Nanti ada pertanyaan lagi biasanya ke kami. Terus taunya gimana dong kalau produk kami ini wajib SNI? Taunya gimana dong kalau produk jasa kami ini termasuk yang wajib bersertifikat halal? Di dalam sistem OSS sudah dibuat dan ditanamkan ke dalam sistem, sehingga kalau kita memasukkan sebuah misalnya produk tertentu, maka sudah ketahuan, oh ini wajib halal, oh ini tidak wajib halal, dan seterusnya. Dan nanti memang untuk SNI ada SNI Bina UMK, jadi Standar Nasional Indonesia Bina UMK. Yang mengurusnya adalah melalui BSN, Badan Standarisasi Nasional. Kemudian kalau untuk halal melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Dan memang sedang digenjot sekali oleh BPJPH sehingga kolaborasinya semakin baik. Sebagai bocoran, kalau selama ini kan kalau mengurus halal, setelah beres di OSS masih harus mengurus terpisah ke sistemnya BPJPH. Insya Allah dalam beberapa bulan ke depan integrasinya akan semakin baik sehingga memprosesnya hanya cukup lewat pintu OSS sudah nyambung ke pintunya halal. Sekarang biasanya ada lagi pertanyaan soal risiko usaha. Ini apa sih risiko usaha? Ini adalah sebuah pendekatan yang berbeda. Kalau dulu perizinan itu berbasis izin, sejak Undang-Undang Cipta Kerja berbasis risiko. Nah, risiko ini sudah diatur oleh pemerintah, tidak perlu dihafalkan, tetapi pemerintah sudah membagi tingkat risiko menjadi 4, yaitu risiko rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Kalau untuk yang rendah, itu cukup hanya perlu NIB, tidak perlu urus apa-apa lagi, tidak perlu memenuhi persyaratan apa-apa lagi. Kalau risiko menengah rendah, perlunya NIB dan sertifikat standar. Tapi semuanya sudah selesai di sistem OSN. Nah, untuk yang menengah tinggi dan tinggilah, maka harus memenuhi persyaratan dan kemudian akan diverifikasi oleh kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Tapi jangan khawatir, semuanya sudah tersedia di dalam sistem OSS. Jadi gini, kalau misalnya kita memasukkan nih ibu, bapak, kakak, abang, teman-teman, mas, mbak, teteh, akang, kita memasukkan bidang usahanya sudah dipilih, diwakili oleh 5 angka, misalnya 56102 itu mewakili angka untuk warung makan. Kita tinggal ketik aja warung makan, nanti keluar angkanya. Sama seperti halnya plat kendaraan bermotor ya, plat motor kita kan ada depannya apa, belakangnya apa, tengahnya angkanya apa. Nah sama, bidang usaha juga begitu sudah diatur. Kalau kita sudah memasukkan bidang usaha, lalu memasukkan modal usaha kita dan luas lahan, maka sistem OSS yang akan menghitung, mengkalkulasi, oh sebetulnya apa sih risiko usaha kita? Apakah risikonya rendah? Oh apa ya? Skala usahanya mikro atau kecil atau menengah atau besar. Jadi jangan khawatir, semuanya sudah disiapkan di dalam sistem OSS. Oke, kita bisa pindah lagi ke halaman berikut. Ini adalah halaman terakhir dari saya. Apa yang harus disiapkan? Kalau kita adalah jenis pelaku usaha perseorangan, maka kita hanya butuh NIK yang sudah berupa KTP elektronik dan juga nomor handphone yang terhubung dengan WhatsApp. Jadi saya yakin ya kalau para pelaku UMKM, para pejuang usaha itu pasti punya nomor handphone, pasti juga
pakai nomor yang terhubung dengan WhatsApp, karena jualan salah satu sarana berkomunikasinya baik dengan network sendiri, jaringan, dengan calon pembeli pasti menggunakan WhatsApp juga. Nah, ini adalah kemudahan Bapak Ibu. Kalau dulu itu pakai email, dan saya yakin tidak semua pelaku UMKM itu biasa menggunakan email. Atau kalau punya email biasanya lupa passwordnya. Jadi pemerintah memberikan kemudahan sejak Undang-Undang Cipta Kerja untuk yang perseorangan, maka dia hanya butuh KTP elektronik dan juga nomor handphone yang terhubung dengan WhatsApp. Kenapa sih KTP? Ini saya harus menjelaskan. Kalau nanti ngerasa, oh kok saya nggak bisa ya lanjutin pada saat mau membuat akun di rumahnya OSS. Jadi data KTP itu diatur dan dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil. Nah, kami di Kementerian Investasi yang mengelola OSS, maka panduan datanya adalah dari Dukcapil. Jadi kalau datanya nggak sama dengan data Dukcapil, maka tidak bisa dilanjutkan di sistem. Contoh misalnya ada seseorang namanya Budi, katakanlah Budi Susanto. Nah, kalau dia salah ketik di sistem, nulisnya Budi Susantio. Jadi SUSANTYO, ada tambahan Y. Maka sistem pasti akan bilang bahwa datanya tidak sama. Sama juga demikian tanggal lahir. Kadang-kadang ada orang yang merasa tanggal lahirnya X, tapi ternyata tercatat di KTP berbeda. Maka yang akan disetujui oleh sistem yang tercatat sesuai dengan di KTP. Jadi semua data nantinya harus sesuai dengan yang ada di KTP. Termasuk cara menulis alamat. Contoh alamatnya Jalan Domba, ya, Jalan Domba nomor 11. Kalau tulisan di KTP-nya JLN titik Domba NO titik 11, maka tulislah seperti itu. Jangan nulis menjadi jalan. Jadi sekali lagi kita harus melihat KTP kita dan diisi sesuai dengan yang tertera di KTP. Nah, ini adalah berbeda dengan badan usaha. Saya sekaligus sharing juga karena di antara teman-teman barangkali ada juga yang sudah punya CV, PT, atau UD. Nah, kalau untuk PT maka induk datanya adalah dari Kementerian Hukum dan HAM. Jadi itu sudah harus memasukkan SK pengesahan seterusnya. Tapi hari ini saya yakin kita fokus hanya dengan yang perseorangan, dan NIB ini kalau misalnya kita punya usaha, biasanya nih yang sering bingung, tadi juga saya ditanyain di acara sebelumnya, bisa berapa bidang usaha ya? Bisa sebanyak mungkin. Sekali lagi bisa tidak ada batasan. Misalnya saya usaha hari ini atau kakak usaha hari ini baru kedai minuman. Lalu kemudian mau mengembangkan, oh ternyata saya dari kedai minuman saya jadi punya industri roti. Oh saya jadi jualan kue basah juga, saya produksi sendiri. Oh saya bikin keripik rempeyek. Maka tidak perlu membuat NIB baru, tetapi tinggal mengembangkan di dalam NIB yang sama. Seperti halnya kalau kita KTP pindah rumah, kan kita bukan bikin KTP baru ya, tapi kita memperbarui KTP kita. Jadi dalam satu NIB bisa banyak bidang usaha. Bisa jual pulsa, jasa pelatihan misalnya, kemudian reparasi mobil, lalu misalnya menjahit juga, kemudian pokoknya palu gada deh, toko kelontong juga. Jadi semua bisa diproses dalam satu NIB. Karena setiap satu KTP hanya bisa membuat satu NIB. Karena prinsipnya data kita sekali lagi sudah saling terhubung antara Dukcapil dengan OSS Kementerian Investasi BKPM. Yang nanti ada juga dalam video, tapi saya izin menjelaskan terkait dengan NPWP. Sering banget dapat pertanyaan soal pajak. Nah, untuk NPWP, di sistem ditanyakan, BPJS Ketenagakerjaan ditanyakan juga, BPJS Kesehatan ditanyakan juga. Tetapi kalau ibu bapak, teman-teman belum memiliki, jangan khawatir. Itu semua tidak akan membuat permohonannya ditolak. Jadi kalau belum punya NPWP, belum punya BPJS Ketenagakerjaan, belum punya BPJS Kesehatan, itu tinggal dikosongkan saja dan bisa berlanjut agar mendapatkan NIB. Dan jangan lupa bahwa kalau khawatirannya soal pajak, pemerintah memberikan kemudahan juga. Kalau omsetnya dalam 1 tahun tidak sampai 500 juta, maka tidak akan kena pajak. Jadi misalnya usaha kita omset sebulan 10 juta, dikali 12 berapa? 120 juta, berarti kita belum akan kena pajak. Yang akan kena pajak itu kalau lebih dari 500 juta, itu pun selisihnya. Misalnya usaha kita sudah maju sekali, omset kita 50 juta sebulan, dikali 12 berapa? 600 juta. Maka yang akan menjadi kena pajak adalah 600 juta dikurangi 500 juta. Berarti 100 juta lah yang akan kena pajak. Itu pun kecil sekali, hanya 0,5%. Artinya hanya 5 juta selama setahun. Artinya sebulan hanya 400.000. Jadi Bapak Ibu, di hari ini saya ingin kita semua semangat, tidak kemudian khawatir berlebihan, karena lebih banyak manfaatnya dengan mendapatkan NIB. Bayangkan kalau ibu, bapak, teman, kakak, abang, teteh, mas,
Akang, kemudian Mbak semua tidak mengurus NIB, maka nggak bisa ngurus NPWP-IRT. Kalau usahanya kuliner, nggak bisa ngurus halal juga. Nah, yang terakhir ada soal biaya. Biasanya kita sangat senang dengan yang gratis ya. Nah, untuk mengurus NIB ini, usaha mikro kecil, semuanya gratis, tidak ada biaya. Kita cuma perlu ada paket data aja di handphone kita untuk mengurus NIB lewat mobile apps OSS Indonesia atau melalui website oss.go.id. Itu yang bisa saya jelaskan. Kalau mau ada pertanyaan silakan dengan senang hati. Kami ingin mendengarkan dari yang hebat-hebat, merchant-nya Grab dan juga para mitra Bukalapak. Silakan Mbak. Baik, terima kasih banyak Mbak Tina atas informasinya ya. Banyak sekali sebenarnya pointersnya begitu ya. Ada beberapa pertanyaan nih Mbak ya yang mau aku tanyakan biar para pelaku UMKM makin mengerti soal pengurusan NIB. Nanti juga kita akan menerima pertanyaan dari audiens juga ya Mbak Tina. Untuk yang mau bertanya pun jangan lupa boleh banget di kolom komentar dengan format nama _kota asal _pertanyaan. Nah sambil nunggu pertanyaan boleh aku bertanya sedikit untuk Mbak Tina. Pertama-tama mungkin yang paling ini ya, yang paling praktikal mungkin boleh kalau ada visual yang bisa ditampilkan Mbak secara sederhana untuk proses penerbitan NIB. Kayaknya tadi Mbak Tina sedikit teaser ya, ada video sepertinya ya yang akan bisa ditampilkan mungkin. Iya, videonya sudah disampaikan juga ke teman-teman di Grab. Kalau memang belum diterima, nanti izin kami kirimkan lagi atau dibantu oleh tim kami kalau diberikan akses untuk menayangkan. Silakan boleh dicek dulu ke teman-teman. Seperti ini masih sudah bisa ditampilkan. Apa kita teman-teman panitia mungkin kita bisa tampilkan videonya? Halo teman bos. Salah satu pertanyaan yang sering diajukan dalam penggunaan sistem OSS berbasis risiko adalah bagaimana cara menambah bidang usaha. Ikuti panduan ini ya. Pertama, masuk ke menu perizinan berusaha dan pilih pengembangan. Lalu, klik tombol tambah bidang usaha. Lanjutkan dengan pilih bidang usaha. Pilih jenis kegiatan usaha dan bidang usaha, serta lengkapi uraian bidang usaha dan ruang lingkup kegiatan. Kemudian klik simpan. Proses berikutnya adalah pengisian data usaha, seperti pertanyaan terkait NPWP, nama usaha, lokasi, serta luas lahan usaha. Untuk usaha mikro dan kecil atau UMK, selanjutnya, lakukan penentuan titik lokasi usaha. Dengan menggunakan nama desa atau kelurahan, maka peta akan menunjukkan desa atau kelurahan yang dimaksud. Anda bisa menggeser titik peta ke lokasi yang lebih akurat. Lanjutkan dengan melengkapi alamat usaha dan data lain hingga modal usaha. Klik validasi risiko, lalu akan muncul skala usaha dan risiko usaha secara otomatis. Setelah itu, isi deskripsi kegiatan usaha dan jumlah tenaga kerja. Diikuti dengan tambah produk atau jasa. Lengkapi jenis produk atau jasa, serta perkiraan kapasitas yang dihasilkan per tahun ya. Klik tombol selesai. Sistem akan memunculkan bidang usaha yang sudah ditambahkan. Untuk menerbitkan NIB yang sudah diperbarui ini, teman bos harus mencentang pernyataan bahwa data dan informasi yang diisi adalah benar. Lalu klik lanjut. Dalam daftar kegiatan usaha, sudah tercantum KBLI yang baru ditambahkan. Klik proses perizinan berusaha. Centang semua pernyataan mandiri. Lalu, lanjut. Selanjutnya, sistem akan menampilkan draft nomor induk berusaha (NIB) dengan bidang usaha yang baru. Untuk menerbitkan NIB yang sudah diperbarui ini, teman bos harus mencentang pernyataan bahwa data dan informasi yang diisi adalah benar. Klik terbitkan perizinan berusaha.
maka pelaku usaha sudah dapat mencetak NIB dengan bidang usaha yang ditambahkan. Proses pengembangan usaha ini tidak akan mengubah nomor yang tercantum di dalam NIB ya. Yang berubah hanyalah adanya KBLI yang baru di NIB Anda. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengetahui informasi bermanfaat lainnya. Semoga usaha teman bos semakin berkembang ya. Salam sukses. Lengkap sekali sepertinya ya Mbak Tina. Ini videonya aku juga penasaran akhirnya nih. Apakah bisa diakses nanti Mbak step by stepnya di link YouTube tadi? Ya, jadi videonya tersedia di YouTube OSS. Oke. YouTube OSS.go.id. Jadi bisa dilihat nanti di YouTube channelnya kami, OSS Kementerian Investasi BKPM. Dan untuk proses tadi kan yang kami sampaikan adalah cara menambah bidang usaha. Nah sebetulnya prinsipnya sama semua. Yang beda kalau kita belum pernah punya akun, tinggal cara bikin akunnya. Nah cara bikin akun tuh gampang banget. Kita hanya memasukkan nomor KTP elektronik kita, kemudian nomor handphone, nanti akan dikirimkan OTP-nya, kode verifikasi ke nomor WhatsApp kita untuk membuktikan bahwa kita memang menggunakan nomor handphone tersebut. Itu standar ya, pasti Grab, kalau udah biasa sekali, para pelapor dan juga merchant. Jadi nanti dikirimkan kode verifikasi, kemudian kita melengkapi data sesuai dengan KTP, lalu kita membuat password. Nah, itulah yang nanti akan menjadi akses kita untuk masuk ke dalam sistem OSS. Selebihnya tinggal mengisi saja, dan isiannya kira-kira kayak tadi aja, Mbak. Nah, ini memang kalau nanti kita bidang usahanya banyak, kayak tinggal tambah lagi. Gitu. Kemudian, tadi mulai ada pertanyaan di chat ya, kalau lahannya sewa gimana? Gak apa-apa, jadi tetap dimasukkan luas lahannya, nanti statusnya sewa, ada pilihannya. Oke. Cukup simpel ya sebenarnya Mbak Tina ya. Ini ada beberapa pertanyaan juga nih Mbak yang sudah masuk ke kolom komentar. Kita coba bacakan satu persatu. Yang pertama dari Bengkulu, Khairiyah El Marwiyah yang bertanya, Mbak Tina izin bertanya, berapa lama usaha yang wajib atau bisa mendaftarkan usahanya agar punya NIB? Jadi berapa lama usaha yang wajib untuk bisa mendaftarkan usahanya agar punya NIB? Dan adakah edukasi khusus terkait NIB agar para UMKM jadi lebih paham dan tahu tentang NIB dan manfaatnya, Mbak? Oke, jadi sebetulnya idealnya kita tuh punya NIB dulu baru usaha. Nah makanya kalau sekarang para pelaku usaha sudah punya dan menjalankan usaha, nggak apa-apa baru ngurus NIB. Jadi sebetulnya semua pelaku usaha sangat disarankan untuk menyegerakan mengurus NIB, baik itu pada saat masa persiapan ataupun setelah punya usaha. Nggak ada batasan, misalnya apakah harus nunggu 2 tahun? Enggak, justru harusnya sebelum mulai itu sudah punya NIB. Jadi kalau pertanyaannya, kapan kita harus bikin NIB? Kemarin. Bukan nunggu besok, tapi kemarin kita sudah bikin. Jadi kita mengajak semua pelaku usaha, usahanya di bidangnya apapun, modalnya berapapun, punya tenaga kerja berapapun, maka uruslah NIB. Karena itu adalah bentuk legalitas usaha yang Bapak Ibu, teman-teman butuhkan dalam menjalankan usaha ke depan. Gitu kan. Selain beberapa keuntungan lainnya ya Mbak Tina ya, yang sebenarnya bermuara ke bagaimana kita memudahkan para pelaku UMKM juga ya dalam berbisnis begitu. Selanjutnya pertanyaan kedua nih Mbak Tina ada dari Semarang, Mas Heri Mulyadi izin bertanya, apabila kita pindah lokasi jualan, apakah kita harus memperbarui dan apakah NIB itu ada masa berlakunya atau expirednya begitu ya? Silakan Mbak. NIB itu tidak ada masa kadaluarsa. Jadi NIB berlaku selama kegiatan usahanya berjalan. Nah ini beda dengan pendekatan sebelumnya, misalnya SKDU diperbarui setiap berapa lama, TDP setiap berapa lama, NIB tidak. Jadi NIB itu sekali mengurus maka berlaku selama kegiatan usahanya berjalan. Kalaupun mau dinonaktifkan maka pelaku usahanya yang minta dinonaktifkan. Misalnya saya udah nggak usaha lagi deh, saya nggak mau punya NIB lagi, itu bisa. Tetapi prinsipnya kalau ditanya masa aktifnya, akan terus aktif selama kegiatan usaha kakak-kakak semua berjalan. Oke, dan juga tadi pertanyaannya, jika lokasinya berubah Mbak, apakah harus diperbarui begitu infonya? Ya, kalau lokasi usaha berubah, sama juga dengan kita misalnya punya rekening di bank, ya, maka perlu dirubah dan diubahin di dalam sistem juga. Jadi saya nyambung sama pertanyaan berikut nih. Ada pertanyaan suka bingung, apakah alamat tempat tinggal harus sama dengan alamat usaha? Nggak wajib sama. Karena misalnya nih, rumah saya, KTP saya di Jakarta Selatan. Tapi mungkin nggak saya punya usaha di Kupang? Mungkin kan?
Misalnya saya usahanya punya di Kupang, sangat mungkin. Jadi nggak mesti sama. Alamat usaha adalah alamat tempat kita memiliki usaha di mana berlokasi tersebut. Alamat tempat tinggal yang sesuai dengan KTP. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya nih Mbak, ini sepertinya sih sudah dibahas sedikit, cuma mungkin kita bisa elaborasi lagi. Apakah untuk mengurus NIB harus memiliki kepemilikan lahan usaha? Untuk usaha yang menyewa lahan seperti warung, kedai, apakah bisa atau diwajibkan membuat NIB juga Mbak? Semua pelaku usaha dengan status lahannya kepemilikan atau sewa harus punya NIB. Dan nanti di sistem akan ditanya, lahannya itu miliki sendiri atau sewa. Jadi misalnya saya punya kedai minuman atau kakak-kakak punya kedai minuman, sewa lahan 5x6 yang dimasukkan di dalam sistem. Berapakah luas lahan? 30 berarti kan 5x6 30 satuannya sudah ada meter persegi. Atau kalau yang luasnya gede banget perkebunan misalnya ada hektar. Nah tapi nanti statusnya apa? Yaitu sewa atau kemudian dimiliki sendiri. Jadi sama-sama wajib baik yang memiliki ataupun yang menyewa lahan. Oke. Dan menarik nih Mbak ya kalau kita bahas sebenarnya keuntungan untuk para pelaku UMKM membuat NIB, selain yang paling terlihat jelas adalah tentunya legalitas ya Mbak ya, dan ini berguna sekali untuk melindungi usaha para pelaku UMKM. Selebihnya Mbak, untuk membuat para pelaku UMKM lebih tergugah keinginannya ataupun biar bisa melihatnya keuntungannya secara praktikal, apalagi sih Mbak? Kalau tadi sudah dibahas sedikit, ada slide yang membahas fungsi legalitas, kemudian ada kemudahan fungsi pemasarannya juga kalau tidak salah ya. Mungkin boleh dielaborasi sedikit Mbak untuk kita menuju ke closing speech juga jika Mbak Tina berkenan. Apa sih keuntungannya memiliki NIB? Ya. Keuntungannya seperti dijelaskan tadi ya, kalau kita mau mengurus dokumen-dokumen berikutnya seperti halal, SPP, IRT itu sudah jelas, maka kita butuh NIB. Gitu. Jadi misalnya kita punya usaha apa? Frozen food, bikin nugget, segala macam, makanan-makanan itu maka kita perlu SPP IRT. Kalau kita mau urus SPP IRT maka kita butuh NIB. Yang berikutnya soal halal nih. Jadi sekarang kami sering kolaborasi bertiga, Kementerian Investasi, Badan POM, dan juga dengan BPJPH. Karena menurut Undang-Undang Halal, maka semua produk makanan, minuman itu sudah wajib halal paling lambat 17 Oktober 2024. Nah, kalau mau mengurus halal maka butuh NIB. Nah, kenapa sih pemerintah mewajibkan halal? Karena halal ini adalah untuk menjamin kenyamanan bagi para konsumen. Nah, halal ini kan bukan cuma sekedar bahan ya, tapi juga thayyib kalau dalam konteks agama Islam ya. Dan produk makanan yang wajib halal ini dan jasa itu sudah tercantum dalam peraturan Menteri Agama yang di dalam sistem OSS sudah kemudian dimasukkan ke dalam sistem sehingga kita tidak perlu mencari tahu sendiri produk saya wajib halal atau tidak ya gitu. Nah, ini tadi udah ada pertanyaan saya udah jawab ya, lokasi nggak apa-apa, beda sama KTP. Kemudian kalau dari sisi tadi yang pertanyaan di awal banget, sosialisasi, kami pemerintah mengakui bahwa usaha untuk sosialisasi harus terus diperkuat. Undang-Undang Cipta Kerja ini sistem OSS yang baru digunakan per Agustus 2021. Terima kasih banyak atas semangatnya para pelaku usaha karena sampai sekarang sudah terbit lebih dari 4 juta NIB dengan penerbitan NIB setiap bulan rata-rata di atas 150.000, bahkan pernah lebih dari 400.000 pencapaian penerbitan NIB. Ini semua karena para pelaku usaha yang semangat untuk mencari tahu dan kami pun melakukan sosialisasi. Contoh misalnya Kementerian Investasi tahun lalu kami keliling ke 20 titik, tahun ini ke 6 titik, dan semua berkolaborasi dengan BUMN, swasta, asosiasi. Di antaranya yang selalu support kami adalah Grab. Dan kami terima kasih banyak kepada Grab yang sudah selalu mau diajak kemana-mana oleh Kementerian Investasi BKPM sebagai salah satu mitra yang memiliki komitmen agar para pelaku usahanya menjadi legal. Nah, termasuk hari ini. Jadi saya senangnya adalah awalnya kami ngundang Grab, lama-lama malah Grab yang ngundang kami. Ini adalah bukti bahwa kita semua punya kepedulian dan punya komitmen yang sama-sama serius untuk pelaku usaha ini naik kelas. Tadi ada pertanyaan, kalau saya usaha gerobak perlu NIB nggak? Tetap perlu Pak, karena yang wajib halal contohnya dalam konteks sertifikat halal ya. Sertifikat halal itu kan berlaku buat semua, mau jualan kita gerobak misalnya sate ayam, kita jualan gorengan. Nah, dalam regulasinya seperti itu. Tetapi kalau kita melihatnya dari sisi keuntungan, sekali lagi, kalau misalnya Bapak Ibu mau mengakses KUR, nah maka akan lebih mudah jika sudah memiliki NIB, nomor induk perusahaan. Jadi gerobak, mau kiosnya agak kecil, agak besar, besar banget, restoran atau usahanya di sektor jasa, maka kita membutuhkan untuk memiliki NIB. Saya banyak banget kok Mbak ketemu
lagi jajan di mana, ternyata udah punya NIB gitu pelaku usahanya. Dan yang membuat kami juga bahagia, meskipun sekali lagi kami masih punya catatan, tadi juga ada yang menyampaikan mobile apps sering error, betul kami akan terus perbarui untuk memantapkan mobile apps, karena mobile apps ini juga ramah disabilitas. Kami sudah pernah mendengar langsung, saya masih suka merinding kalau mengingatnya, pelaku usaha tunanetra, beliau dulu adalah guru, kemudian terdampak pandemi, usaha, lalu usahanya dia butuh NIB, dia memproses sendiri. Artinya teman-teman disabilitas saja sudah bisa mengakses, apalagi kita yang non disabilitas sebetulnya sangat bisa mengakses sistem ini dengan lebih mudah dibandingkan teman-teman yang disabilitas. Baik, sangat lengkap sekali Mbak ya. Ini sebenarnya intinya juga Mbak Tina mengatakan bahwa pencatatan NIB juga bisa menjadi entryway atau menjadi langkah awal dari sertifikasi berbagai hal, begitu termasuk sertifikasi halal apapun itu, ya, apalagi jika ingin merambah ke skala global ya Mbak ya, tentunya NIB jadi salah satu fungsi legalitas yang harus dipenuhi. Jadi makin mudah seharusnya untuk bisa memiliki NIB dari awal, begitu Mbak ya. Last question Mbak, mungkin untuk sesi kali ini, karena banyak sekali sepertinya pertanyaannya, masih banyak pertanyaan dari rekan-rekan, tapi karena keterbatasan waktu, jika ada pertanyaan lebih lanjut, apakah ada kanal informasi atau customer service di, tadi Mbak sempat mention ada mobile app, atau mungkin ada media sosial dan sebagainya, begitu untuk diakses para pelaku UMKM? Baik, kami tersedia layanan di Instagram, ada Instagramnya oss.go.id, kemudian nanti di bio-nya bisa dibaca, ada nomor contact center. Contact center kami tersedia di setiap hari kerja, jam 9 sampai jam 9 malam, selama 12 jam. Call center kami di nomor 169, bisa diakses hari kerja juga. Dan kami punya pasukan memang belum sebanyak Grab, belum sebanyak Bukalapak. Tetapi insya Allah kami sudah bisa menangani tiket pertanyaan dan juga aduan sebanyak lebih dari 60.000 setiap bulan dengan pasukan kami yang masih berjumlah 80 orang. Jadi insya Allah kami siap sedia untuk menerima pertanyaan, baik itu melalui medsos, melalui WhatsApp, melalui call center juga 169. Sebagai penutup terakhir, salam hormat saya kepada seluruh pejuang UMKM dimanapun berada di kota-kota masa depan yang sudah memberanikan diri untuk berusaha, karena Bapak Ibu adalah investor dalam kacamata pemerintah. Investor bukanlah yang usahanya modalnya besar, investor bukanlah yang karyawannya ribuan, investor bukanlah dari asing. Investor adalah seluruh pelaku usaha yang menanamkan modal berapapun modalnya, berapapun jumlah tenaga kerja yang diciptakan. Jadi Bapak Ibu adalah investor dalam kacamata pemerintah. Terima kasih banyak dari pemerintah, semoga Bapak Ibu merasa lebih terlayani, dan jika ada layanan kami yang belum baik, kami mohon terus masukannya agar kami terus bisa memperbaiki diri. Dan salam hormat tentunya untuk Grab, Bukalapak, dan MTech atas inisiatif baiknya. Kami sangat senang untuk bisa berkolaborasi di tempat-tempat lain agar manfaat baiknya bisa terasa oleh semakin banyak pelaku UMKM. Semangat terus semuanya, salam sehat. Salam sehat. Terima kasih banyak Mbak Tina, luar biasa, langkah yang tepat ya, diskusi yang sangat-sangat banyak sekali informasi yang bisa didapatkan. Semoga sukses terus Mbak untuk mensosialisasikan betapa pentingnya NIB ini untuk para pelaku UMKM di Indonesia. Selamat bertugas kembali. Terima kasih banyak Mbak. I'll see you in the next event ya Mbak ya. Baik, paparan selanjutnya para pelaku UMKM. Pertanyaan yang belum dijawab untuk para pelaku UMKM yang sudah mengikuti dan juga sudah menyatakan di kolom chat akan dijawab dilanjutannya oleh tim dari Bu Tina Talisa di kolom chat ya. Jadi jangan khawatir walaupun tidak dijawab di kesempatan kali ini karena keterbatasan waktu, nanti akan langsung dijawab di kolom komentar. Terima kasih sekali lagi untuk tim dari Bu Tina Talisa yang sudah memberikan banyak sekali informasi dan juga paparan tentang pentingnya NIB dalam berbisnis dan juga untuk para pelaku UMKM. Nah, langsung saja paparan selanjutnya nih yang juga tidak kalah pentingnya ditunggu oleh teman-teman peserta akselerator, rekan-rekan UMKM yang udah penasaran banget untuk mengetahui gimana caranya bikin konten yang super menarik dan estetik yang bisa meningkatkan penjualan. Ya, kebetulan sudah bersama Mutia, pembicara yang sudah ditunggu-tunggu. Langsung saja kita simak sharing dari Mas Adit Yara selaku founder, owner, dan sosok di balik salah satu brand lokal kece kebanggaan Indonesia, atau singkatnya The Caretaker of Neon Holding, untuk sharing sama kita semua apa aja nih ya resep sukses menarik para pelanggan atau para pembeli baru. Kepada Mas Adit, kami silakan. Kecil-kecil kotaku kecil, biar kecil karyanya
karyanya besar. Halo, selamat siang, selamat sore. Nama saya Adit Tiara, thank you banget udah ngundang di acara Kota Masa Depan, Berani Digital. Hari ini saya coba jelasin sedikit, mungkin gitu ya, tentang tips memasarkan dan menjual produk secara online, utamanya di bisnis saya sendiri yaitu Neon Indonesia. Boleh next. Oke, cerita sedikit dulu nih tentang saya pribadi. Sebetulnya kalau saya pribadi memang itu dulunya arsitek ya, tapi berakhir di dunia bisnis dan manajemen, dan akhirnya itu menciptakan Neon Indonesia itu di tahun 2013. Nah, awalnya pun juga menggeluti beberapa macam bisnis ya, baik dari bisnis WO, wedding organizer, terus bisnis service, ada di interior sampai arsitek. Tapi akhirnya alhamdulillah yang masih bertahan sampai hari ini, dan kebetulan juga baru saja kemarin kita merayakan 10 tahun, 1 dekade dari bisnis saya sendiri yaitu Neon Indonesia. Boleh next. Oke, kita langsung ke pokok pembahasannya, tapi sebelumnya mungkin teman-teman bisa cek juga korelasinya antara presentasi hari ini itu di sosial media Neon sendiri, itu bisa dicek di Instagramnya neon_id, atau misalkan mau cek juga di websitenya www.neon.co. Kenapa saya memberikan link itu? Karena utamanya adalah ini kan kita ngomonginnya digital gitu ya, jadi apa sih yang sebenarnya bisa kita maksimalkan dan bisa kita efisiensikan juga gitu. Nah, untuk poin yang pertama, apa sih manfaatnya menjalankan bisnis secara digital di area sekarang gitu. Nah, baru juga kemarin minggu lalu saya meresmikan toko pertamanya Neon itu di Bandung, kita nyebutnya flagship store. Nah, memang ada perbedaan antara jualan online gitu ya sama jualan offline atau toko. Nah, ini mungkin saya hari ini akan menekankannya hanya di penjualan online-nya aja gitu. Nah, apa sih manfaatnya? Nah, pertama udah pasti ya, bisa berjualan dari mana aja. Maksudnya dari mana aja itu, saya sekarang lagi ada di Jakarta, tiba-tiba besok ada di Bali, tiba-tiba besok ada di Singapura, website seluruh e-commerce marketplace itu masih tetap berjalan. Terus kita ngomongin juga poin kedua adalah bisa launching dari mana aja. Launching itu yang kita sebut adalah rilis artikel produk baru gitu ya. Utamanya kalau fashion kan pasti setiap bulan atau bahkan setiap kuartal kita butuh yang namanya refreshment produk. Nah, si refreshment produk ini bisa kita rilis utamanya di website, atau mau pilih marketplace yang manapun itu bisa. Terus yang ketiga, bisa diakses dari manapun, jelas ya, asal ada koneksi internet gitu ya. Itu semua kita bisa upload, kita bisa akunnya bisa diedit-edit, atau misalkan kita bisa ngasih strategical dari manapun. Itu tuh kita bisa mengaksesnya secara gampang dan mudah. Dan yang terakhir itu yang keempat gitu ya, ini yang sebenarnya efek dari pandemi yang sebenarnya kena banget di perusahaan saya. Itu tuh kita nggak akan harus worry gitu ya, kalau misalkan ada amit-amitnya ada bencana atau misalkan ada kerusakan atau yang mengakibatkan si toko itu yang akhirnya tutup. Nah, kalau misalkan online itu kayak kemarin, akhirnya saya walaupun 70% drop gitu ya karena pandemi, akhirnya saya ubah strategi, coba adaptif, yang alhamdulillah akhirnya penjualan online-nya bisa naik lagi sampai 60%. Gitu. Itu jadi manfaatnya ya untuk berbisnis di era digital hari ini. Boleh next. Oke, nah ini hanya sampel aja yang tadi saya juga udah cek dan udah saya mention juga. Kalau misalkan lihat di websitenya Neon yang tadi ya www.neon.co, ini tuh kita nyebutnya ada apa ya namanya, home banner gitu ya, dimana home banner itu adalah tampilan utama. Kalau misalkan ke toko, let's say ke mall gitu ya, atau misalkan mall mana deh sebut gitu ya, mau di ground floor sampai ke berapa floornya itu, ada yang istilah namanya window display. Nah, window display ini kalau di website itu tuh kita namanya adalah home banner. Nah, jadi seberapa penting sih foto produk itu harus menarik gitu ya. Nah, ini kan bisa dilihat ya, sekarang itu kebetulan maunya lagi liburan gitu. Jadi home bannernya kita pasang paling depan adalah
backpack, di mana backpack itu akan menunjang program back to school atau kembali ke sekolah. Gitu. Jadi seberapa penting mencocokkan momentum dengan foto yang bagus, gitu ya, dengan strategi yang bagus juga, gitu ya. Boleh next. Nah ini juga sama, ini masih di halaman home bannernya kita. Ini kalau misalkan dilihat, ini kan sebenarnya apa ya, itu ya? Aneh gitu ya, ada bentuk yang di atas seperti tas serut, di bawahnya juga tas serut mungkin lebih besar lagi. Nah ini tuh sebenarnya ada teknik-tekniknya yang nanti coba saya jelaskan juga setelah slide ini, yang pada intinya adalah foto itu akan sangat mempengaruhi minat sama istilahnya apa ya, desire orang untuk memutuskan, oke, saya akan beli di websitenya ini deh gitu ya, atau misalkan akan beli di marketplace-nya ini deh gitu ya. Boleh next. Oke. Nah ini jadi theoretical-nya aja, simple gitu ya. Jadi apa sih pentingnya untuk memfoto produk gitu ya, atau unsur-unsur apa aja yang bisa menjadikan foto produk itu baik gitu ya, dan jadi berminat si customer itu untuk membeli. Yang pertama adalah produk fokus, jelas. Jadi kalau misalkan kita jualan tas, ya yang difotonya tasnya gitu ya. Kalau misalkan kita jualan baju, kita foto si bajunya. Tapi kan tetap ya kalau jualan tas harus ada proporsi sama orangnya gitu ya. Nah jadi tetap kita ada foto sampai badan gitu ya misalkan gitu ya. Tapi kita tidak memfokuskan itu terhadap let's say gitu ya sepatunya, tidak memfokuskan pada topinya, tidak memfokuskan bahkan sama orangnya sendiri. Jadi kita main biasanya crop to crop gitu. Jadi ini harus fokus pada produknya, itu kuncinya. Yang kedua adalah proportion. Proportion itu tuh intinya gini, orang belanja digital itu kesulitannya adalah ini tuh seberapa pas di badan saya, gitu kan, seberapa oke dan seberapa istilahnya seberapa ganteng, seberapa cantik saya pakai ini gitu. Nah makanya proporsi ini butuh banget, dimana ketika ada foto produk yang saya sebutnya adalah thumbnail gitu ya, itu tuh pasti di slidersnya itu pasti ada foto bersama model. Nah model ini kita biasanya pakai dua, ada model cewek, ada model cowok gitu ya. Dimana model cewek kan udah pasti tuh jatuh ke badannya akan seperti apa, kalau model cowok jatuh ke badannya juga akan seperti apa. Nah jadi proporsi ini sangat penting kalau kita ngomongin apalagi fashion. Terus yang ketiga adalah into details. Nah into details tuh maksudnya apa? Ya tadi balik lagi ya, kalau di toko itu kan kita bisa pegang, kita bisa tahu, oh ternyata ini ada sakunya ya, oh ternyata ini bahannya apa ya, oh ternyata apa dan lain sebagainya. Nah kalau di digital kan nggak bisa tuh, kalau misalkan si fotonya tidak berbicara. Nah makanya into details itu adalah ada bagian-bagian foto yang let's say nih ada yang bagian di zoomnya, atau misalkan ada kalau di kita tuh ada yang pakai mika, kita fotoin mikanya gitu dan lain sebagainya. Terus yang keempat adalah persistent. Maksudnya persistent itu adalah konsisten ya. Jadi foto satu ke foto yang lainnya atau bahkan ke artikel tahun depannya atau artikel yang tahun sebelumnya itu tuh harus sama gitu. Jadi jangan sampai proporsinya berubah, terus udah kayak gitu bentuknya juga berubah gitu ya. Apalagi yang sangat disayangkan adalah ketika fotonya bagus, pas lagi nyampainya itu beda gitu. Nah itu maksudnya konsistensi itu adalah jangan sampai ini tuh menipu gitu ya. Karena orang di Indonesia itu sangat jeli, sangat details. Ada beda sedikit aja di foto sama pas lagi nyampe langsung itu bisa komplain, bahkan bisa dibalikin. Dan yang terakhir adalah simple but bold, maksudnya itu adalah ya kalau di neon itu karena kita memang konsepnya simple gitu ya, gimana caranya foto-fotonya itu nggak terlalu banyak di aneh-aneh gitu ya, maksudnya fokus aja sama produknya, nggak usah ditempel sama grafis-grafis, nggak usah ditempel sama banyak teks dan apa dan lain sebagainya. Jadi kita ngelihat oh oke, neon itu jualan tas. Itu mungkin kita next lagi. Oke. Nah, mungkin ini bahasan selanjutnya, pentingnya konsistensi dalam mengelola sosial media, karena kan kita ngobrolinnya tadi udah digital, udah dari produk dan lain sebagainya. Nah, ini contoh aja, ini baik dari Instagram pribadi saya, Instagram neonnya katalog, Instagram neon utamanya, sama yang tadi saya bilang holding itu apa sih? Per tahun ini kita punya bisnis F&B baru namanya Freeze gitu ya. Nah jadi intinya dari 1 sampai ke 4 sosial media ini masih saya pegang semuanya dan saya masih login semuanya intinya gitu ya. Jadi gimana sih caranya biar bisa konsisten?
biar bisa utamanya growth gitu ya. Growth itu apa? Ya followersnya bertambah terus dong. Terus udah kayak gitu jangan cuma followersnya doang. Mungkin followers bisa di boost pakai ads gitu ya, atau bahkan ada aja ya cara-cara yang let's say jual beli followers, tapi kita nggak pakai itu semua. Gimana caranya? Kita mengunggah, mengupload si konten-konten yang engagementnya juga itu harus baik gitu ya. Mungkin bisa next. Oke, nah ini sedikit aja dari teori-teori yang biasanya saya pakai buat di di bisnis saya sendiri. Yang paling pertama adalah membuat pilar konten. Ini akan panjang kalau misalkan saya ngejelasin semua, tapi boleh sekarang coba di googling aja apa sih pilar konten gitu ya. Pilar konten itu sebenarnya kalau misalkan teman-teman mau bikin rumah gitu ya, atau misalkan mau bikin bangunan, pasti kan punya pondasi gitu ya. Nah, pondasi ini yang dipakai buat bikin sosial media kita itu lebih terstruktur gitu ya. Nah, si pilar konten ini macam-macam gitu ya. Ada yang pilar kontennya ada foto produk doang gitu ya, ada yang edukasi doang, misalkan ada juga let's say pilar kontennya yang entertainment, ada juga pilar konten yang macam-macam lah gitu ya. Nah itu teman-teman harus bikin formulanya sendiri, coba di googling aja, itu banyak gitu ya teorinya. Terus yang kedua, membuat rencana strategi. Rencana strategi itu adalah yang jelas gitu ya, setelah pilar konten beres, mau ngapain sih di sosial media gitu ya. Rencananya itu biasanya kita mau bulan pertama gitu ya, kita akan bikin A gitu, bulan kedua kita akan rilis B, bulan ketiga kita akan grand launching apa gitu. Nah jadi di strategi keseluruhan baik di website, di marketplace, di e-commerce itu tuh dituangkan dalam sebuah satu perencanaan, dan itu nanti kita masukin ke kalender biasanya. Dan yang ketiga adalah membuat perencanaan konten. Nah kalau konten planning ini tuh udah mulai details gitu ya. Jadi misalkan nih oke, di bulan Juli ini dari tanggal 1 sampai tanggal 30 itu tanggal 1 mau bikin apa, captionnya seperti apa, terus targetnya mau apa, dan lain sebagainya. Dan ini juga sama, lagi-lagi semua bisa kita googling di online gitu ya. Nah kalau yang keempat, ini agak cukup kita nyebutnya advance, style book guidelines. Jadi style book guidelines itu kita baru juga pakai gitu ya. Jadi style book guidelines itu apa sih? Jadi intinya gini, kalau kita komunikasi sama orang, apalagi di toko, itu kan gampang ya. Misalkan saya mau menyapa customer, misalkan halo selamat pagi gitu, selamat datang di tokonya Neon. Nah, tapi kan kalau misalkan di let's say di sosial media, itu tuh kita nggak bisa tuh ya melakukan itu hanya dengan kita ngobrol sendiri, dan sosial media itu biasanya dipakai dan dipegang sama banyak tim. Nah, jadi style book guidelines itu adalah ketika saya nggak megang, let's say saya punya guidelines-nya, nah itu saya kasih tuh ke tim yang sedang memegang si sosmednya ini. Jadi guidelines ini yang biar bisa di remote lah istilahnya, gitu ya si sosial medianya. Sama yang terakhir adalah membuat target. Nah, ini yang paling biasanya jarang dan dilupakan gitu ya. Kita bikin bisnis tapi kita nggak punya target. Nah kalau misalkan saya itu sama tim, let's say ini di bulan ini targetnya apa? Targetnya kenaikan followers berapa? Atau misalkan kita memaintenance untuk engagementnya di berapa persen dan lain sebagainya. Itu yang sebenarnya kita bisa deliver ke tim internal gitu ya. Jadi ini yang harus kita komposisikan secara baik dan benar sama yang lain di tim semuanya. Boleh next. Oke, dan ini kedua dari terakhir, tips membuat konten promosi. Nah kalau tadi kan sosial media aja ya. Nah ini tuh pas banget kalau kita ngomongin, kalau sekarang tuh kan zamannya apalagi digital ya, bermarak-maraknya adalah tanggal ganda gitu ya. Kalau misalkan sekarang itu kan udah bulan Juli, berarti udah mau masuk ke 77, 88 sampai nanti 12. Nah apa aja sih yang sebenarnya harus dipersiapkan? Nah ini adalah salah satu contoh, itu konten-konten promosi yang tidak kita posting di sosial media. Kenapa tuh? Karena kalau di kita mau posting seperti ini, hard selling seperti ini, biasanya customer itu mundur atau misalkan nge-reject. Dengan cara apa? Dengan cara tidak me-likes atau bahkan nge-skip. Nah, apa sih yang harus kita tempuh? Makanya kita tempuh adalah dengan jalur menggunakan ads. Baik itu ads di sosial medianya atau let's say ads di offline. Gitu ya, boleh next. Oke,
Nah ini apa aja sih sebenarnya yang harus kita siapin kalau misalkan kita bikin promosi atau ads gitu ya. Yang jelas nomor satu adalah membuat target segmen targetnya tuh apa sih sebenarnya kalau misalkan di brandnya itu. Kalau Neon oke, let's say kita wanita 18 sampai 34, domisilinya let's say di Jakarta sampai ke Bandung dan lain sebagainya. Jadi kita udah punya spesifik target. Kalau kita nyebutnya tuh create your own avatar gitu ya. Avatar itu kan persona dari si brandnya itu gitu. Jadi kalau misalkan yang beli Neon tuh siapa sih gitu. Nah itu tuh kita breakdown tuh. Kita punya tuh avatarnya masing-masing. Terus yang kedua adalah tentukan tujuan dan objektif Anda. Jadi maksudnya tuh kita mau nge-ads apa sih tujuannya? Let's say oke, kita mau conversion gitu ya. Conversion tuh ya udah jadi sales aja gitu. Atau misalkan tujuannya ya udah kita mau buang-buang duit, let's say awareness doang gitu. Itu tuh kalau di ads gitu ya ada dua tipikal yang seperti itu. Belum lagi nanti ada yang remarketing dan lain sebagainya. Jadi ini balik lagi, ini udah strategi yang cukup detail, tapi balik lagi teman-teman harus punya tujuannya dari setiap promosi itu kita mau targetingnya apa. Terus yang ketiga jenis promosinya apa sih gitu ya. Nah kalau jenis itu tadi macam-macam ya. Ada yang misalkan mau disimpan di marketplace, ada yang mau disimpan di sosial media, atau bahkan mau bikin pakai umbul-umbul gitu ya, atau bahkan disimpan di radio, di TV dan lain sebagainya. Yang keempat temanya apa? Nah kalau tadi ngelihat di slide sebelumnya itu kan kita ada tema yang tahun baruan ya kalau kita tuh kemarin. Jadi kita nyebutnya adalah ramalan zodiak untuk di 2023 tahun ini. Nah dengan ada spesifik tematik yang menurut saya itu lebih otentik, biasanya itu akan winning daripada ads yang ditembak sama brandnya lain atau bahkan brand kompetitornya kita. Dimana kalau brand kompetitornya kita ya udah cuma bikin poster, harga apa dan lain sebagainya, sedangkan kita punya tema tersendiri, bahkan bikin campaign sendiri, bikin video sendiri, bikin photoshoot sendiri. Nah jadi tema ini yang akhirnya bisa winning daripada brand-brand yang lain. Terus yang selanjutnya adalah tentukan produk yang akan dijual, jelas ya. Jadi kalau produk yang dijual, kalau misalkan kita kan sekarang let's say punya 20 produk, dari setiap 20 produk ada 20 warna, jadi dikali aja itu udah ratusan ya, bahkan udah sampai ribuan lah gitu. Gak mungkin kita bikin satu promosi iklan dalam satu jalan campaign itu seluruhnya 500 masuk. Jadi produk itu harus disesuaikan dengan momentumnya kalau saya bilang. Jadi kalau misalkan kemarin lebaran ya udah jelas gitu ya, yang harus di boost, yang harus diiklankan adalah artikel-artikel yang mendukung dengan lebaran. Let's say tas traveling gitu ya, atau misalkan tas selempang misalkan buat nanti jalan-jalan ke mall dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah definisikan dirimu sendiri. Jadi ya be your own business aja gitu. Jadi jangan sampai kita bikin promosi, kita ngejiplak, akhirnya kita lupa bahwa itu tuh ternyata itu punya orang lain. Itu nggak bisa gitu. Jadi saya selalu bilang mau segimanapun kita bikin ads, kita bikin brand kita nggak akan bisa dijiplak-plek gitu ya. Nah jadi tenang aja, maksudnya kalau untuk yang lain kita pasti akan bisa bikin otentik gitu ya. Oke, next. Oke, dan ini yang terakhir, ini agak sulit ya, tapi orang-orang sekarang pengennya adalah istilahnya saya pengen viral gitu ya. Alhamdulillah kita pernah ini mungkin paling viral gitu ya. Kita dipakai sama salah satu icon K-pop namanya Mino dari band Winner City gitu ya. Itu kayaknya kalau nggak salah di tahun berapa ya, 2020 gitu ya. Nah kenapa bisa viral? Karena ya tadi ya semua momentumnya itu kita dapat. Kenapa bisa momentum dapat? Ya tadi produknya bisa berbicara. Jadi balik lagi kalau misalkan kita pengen viral, tujuannya adalah yang pertama adalah kita harus tahu dulu si produk spesifiknya sama produk detailsnya, sama ya tadi ya kita bakal sampai nggak sih gitu ya si produk ini sama keinginan si market secara audiens yang secara besar gitu. Dan ternyata memang produk yang kita nyebut ini produk See-Through Collection ini cocok banget sama market K-pop gitu ya. Nah jadi sekarang itu Neon terkenalnya selain tadi ya tas warna-warni, tapi tas konser buat konser K-pop, banyaknya kayak gitu. Jadi itu mendukung banget sama tas konser K-pop yang wajib transparan. Paling itu aja kalau dari saya, mungkin nanti bisa lanjut di tanya jawab.
Baik, terima kasih Mas Adit. Nih kita sedikit banyak dikasih rahasia dapurnya nih kayaknya nih Holdings luar biasa. Nih para pegawai kami yang ada di sini, kita sudah mendengarkan sedikit tentang strategi dalam menghadapi bisnis di era digital gitu ya, dari tips membuat konten yang menarik dan bagaimana cara mempromosikan bisnisnya juga menggunakan tools atau media sosial yang sudah dimiliki begitu ya dan ada di era modern. Selanjutnya kita pasti akan berbincang dengan Mas Adit, menerima juga pertanyaan-pertanyaan dari para pelaku UMKM dan juga peserta akselerator. Jangan lupa diingatkan lagi formatnya ya di kolom komentar, yaitu nama _kota asal _pertanyaan. Sudah ada beberapa yang masuk, mengingatkan juga ya pertanyaannya yang disampaikan langsung saja diketik di kolom komentar. Nanti kita akan bacakan di sesi tanya jawab. Ada beberapa voucher juga dari Bukalapak dan Grab Gift sebesar Rp100.000 untuk 10 pertanyaan terbaik. Nah, untuk memancing nih Mas, Mas Adit, aku penasaran juga nih, apalagi kalau kita bicara kalau punya brand, be yourself begitu ya, memiliki brand jangan sampai menjiplak, itu jelas plagiarism dan sebagainya. Tapi untuk para pelaku UMKM yang baru meniti nih, Mas Adit, ketika Mas Adit baru memulai, yang mana duluan Mas? Ini kayak chicken and egg ya, yang mana duluan? Mas membaca pasarnya atau marketnya dulu di kira-kira potensinya ada di mana gitu? Apakah generasi milenial, Gen Z yang bisa spend uang yang banyak dan sebagainya? Atau dari konsep produknya terlebih dahulu gitu dari Neon Holdings? Yang mana duluan Mas? Atau semuanya berkesinambungan? Itu pertanyaan banyak orang ya. Jadi sebenarnya kalau saya sih waktu awal bikin itu bukan dari keduanya itu, bahkan Mbak. Jadi waktu itu tuh 2012 ya, kebenaran masih di Singapura, masih kerja di sana. Ya. Nah jadi kita tuh ngelihat bahwa behavior sebenarnya. Jadi tas itu kan nggak tahu ya, kalau tahun 2012 kayaknya identiknya masih backpack. Ya. Dimana backpack itu masih details gitu ya, terus warnanya juga basic dan lain sebagainya. Nah waktu itu tuh ngelihatnya adalah dari behavior sebenarnya. Orang Singapura kalau weekend dia pakai tote bag simple, pakai celana simple, pakai baju simple dan sebagainya. Terus mikirnya bisa nggak ya saya bawa ini ke Indonesia gitu. Jadi akhirnya si product function itu waktu itu tuh masih belum terlalu matters menurut kita gitu ya. Ya akhirnya gimana caranya kita bikin tas ini menjadi sebuah movement dan menjadi sebuah behavior. Ya udah, kalau tas itu tuh nggak perlu yang seribet itu dan nggak perlu sekompak itu. Kita bikin selight mungkin, sesimpel mungkin, dan sewarna-warni mungkin. Oke. Tadi di slide terakhir kan juga menarik ya Mas ya, membuat reels di Instagram cukup catchy dan in a way juga mengikuti tren yang sedang ada seperti apa, misalnya K-pop dan sebagainya, atau mengikuti misalnya yang lagi digandrungi girl band seperti apa, band seperti apa dan sebagainya. Nah, dengan adanya banyak sekali pilihan fitur media sosial dan even media sosial yang baru pun selama 10 tahun terakhir ada TikTok dan sebagainya gitu. Penting nggak sih Mas untuk pelaku UMKM mengikuti semuanya gitu atau mempelajari semua algoritma yang dimiliki media sosial? Kalau Mas sendiri pengalamannya gimana atau hanya segmented aja? Oke. Itu pertanyaan yang paling menarik ya. Jadi Neon itu kebetulan dari zaman dulu Mbak main pet nggak sih? Pet ya. Main ya gitu. Sampai udah nggak ada ya sekarang Mas. Kan ada pet, ada Facebook, ada Instagram, bahkan sekarang sampai TikTok lah ya. Kita tuh benar-benar mengikuti melewati beberapa zaman lah ya, zaman sosmed gitu. Nah jadi pertanyaannya itu intinya adalah kalau saya selalu nyebutnya adalah being adaptive sama being relevant. Gitu. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini gitu ya, intinya sih lihat aja brand di luar sana. Gitu, kalau mau di Amerika, di Jepang, bahkan di Singapura, mereka lagi main di sosmed apa, mereka main di cara berjualannya apa, pasti itu akan datang dengan sendirinya ke Indonesia. Gitu, dengan tren TikTok yang sekarang, memang kita pun kemarin agak telat catch up-nya gitu ya. Tapi sekarang kita lagi full banget, bahkan full investment. Gitu ya, kita sama agensi, terus kita coba gimana caranya talentnya bikin strategic plan-nya bahkan sampai ads plan-nya pun juga kita pikirin gitu. Nah jadi sebenarnya kalau misalkan pertanyaan itu adalah ya tadi, kalau misalkan apapun yang lagi tren, jangan ditolak gitu. Apalagi ya tadi ya, utamanya
platform untuk jualan tuh, jangan sampai ditolak gitu. Menarik kalau tadi Mas Adit bilang tentang invest di ads gitu ya. Secara praktikal Mas, ada perhitungannya nggak sih Mas, kayak persentase dari let's say valuasi dari perusahaan seberapa banyak sih harus diberikan untuk ads gitu, atau untuk melihat algoritma itu TikTok, Twitter, dan juga untuk let's say tadi Mas juga sempat bilang bekerja sama dengan agensi dan sebagainya. Di titik mana akhirnya perlu dan sebagainya gitu. Oke. Jadi pertanyaan yang menariknya adalah ini kan sebenarnya kalau budgeting dari semua kegiatan finansial itu kan beda-beda gitu ya, macam-macam lah. Tapi kalau di Neon sendiri kita tuh sebisa mungkin jangan lebih dari 10% dari target omset ya gitu. Jadi misalkan mau 100 juta omsetnya ya udah 10 juta gitu, di keep di situ dulu. Tapi ada aja, let's say kayak kemarin gitu ya, kita grand launching gitu ya, ya udah hajar aja misalkan mau ads-nya, bukan ads ya, budget marketing gitu ya, mau sampai 20%, 30%, asalkan itu nanti dijadiin struktur modal yang harus dikembalikan. Di misalkan dengan jadi 20-30% kita bisa ngembaliin itu selama 3 atau 6 bulan gitu. Jadi ya itu nggak masalah gitu. Jadi ya balik lagi tadi kalau ads sih kalau bulanannya kita mentargetkannya di 10% sih. 10% dari target omset. Dari target omset. Oke. Biar tertata juga ya maksudnya nggak ibarat kata kayak panic buying lah gitu betul. Untuk membakar uang di pemasaran atau sales. Teknik-teknik cara mengambil gambar nih Mas tadi di Reels kan juga cukup menarik tuh, gambarnya catchy gitu ya dan warnanya pop up semua tapi nggak membuat kita jadi kedistraksi gitu ya dari target si produknya itu. Ada tips gak sih Mas, practical tips untuk para pelaku UMKM dengan perangkat dan peralatan yang terbatas untuk membuat produksi yang juga cukup baik gitu? Mungkin kalau tadi ya peralatan dan istilahnya gini sih, kalau konten itu justru balik lagi kalau misalkan kita ngomongin sosial media, kalau misalkan sekarang kita dipentok sama tadi ya budget apa dan lain sebagainya, coba deh TikTok gitu ya, kita lihat gitu dengan apapun yang terjadi di TikTok, bahkan yang viral itu justru yang dengan modal yang seadanya. Itu justru sekarang brand-brand yang gede gitu ya, atau misalkan brand apapun itu agak susah masuk ke TikTok karena dia standarnya yang tadinya Reels Instagram yang harus bagus, pakai kamera bagus gitu ya dan lain sebagainya, disuruh masuk main ke TikTok, lah kok cuma kayak gini doang gitu. Nah justru kalau dari saya sih itu tuh nggak ada masalah kalau sekarang gitu ya, dengan ada si platform yang baru ini TikTok, itu tuh banyak banget cara ngakalin, kalau kita nyebutnya ngakalin algoritma, gimana sih biar bisa jadi FYP, bisa viral gitu ya, atau bisa let's say minimal 10.000, 20.000 viewers gitu ya, itu bisa kita usahakan. Nah makanya kita juga masih belajar tuh masuk ke TikTok gitu kan. Gitu. Jadi kalau dari saya sih kalau misalkan tadi ya terbentok dari segi budget, dari segi peralatan, coba mainnya sekarang di TikTok dulu. Gitu sih sarannya sih. Karena lumayan tidak terduga kayaknya Mas ya untuk algoritmanya, nggak hanya mematok harus super high production HD kamera gitu ya. Hal-hal yang receh pun banyak banget sebenarnya di FYP sekarang. Nah kita langsung aja buka pertanyaan dari kolom komentar nih ya, yang udah masuk kayak udah pada antusias semua nih Mas Adit. Langsung aja dari Bengkulu, Mas Adit izin bertanya, ini kayaknya sepertinya masih seputar pemasaran atau ads. Saya sedang mencoba 2 platform yaitu TikTok dan Instagram. Saya pernah mencoba membuat konten di 2 platform tersebut, hasilnya beda dan TikTok dan IG pun punya tren yang berbeda. Jadi konten saya fokus pada satu isu, yaitu jualannya gimana. Bagaimana tips agar konten kita bisa tren atau viral gitu ya, trending atau viral di berbagai platform tanpa harus banyak gimmick, dan keputusan untuk memakai jasa influencer itu seperti apa Mas? Seperti apa mungkin alokasi untuk jasa influencer dan butuh atau tidaknya? Ini apa ya, pertanyaan yang sering dilontarkan juga nih sebenarnya gitu ya. Untuk kalau untuk tahun ini memang market Indonesia sangat atau lebih percaya pada influencer. Iya gitu. Jadi mungkin bisa endorse juga nih Mbak MC-nya. Kenapa ya? Karena menurut saya di Indonesia itu masih sosok manusia itu akan lebih dipercaya daripada si brand itunya sendiri gitu ya. Nah jadi kalau dari saya
Justru kalau sekarang itu, nah ini mungkin bisa dicatat juga ya. Kalau influencer itu kita sekarang bagi 3, ada yang nano. Nano itu tuh biasanya ya kita nyebutnya 1.000 lah ya sampai 10.000. Ada mikro dari 10.000 sampai 50.000. Ada yang mikro, ada yang makro. Kalau yang makro itu ya tadi ya 50.000 sampai ke atas lah, juta-jutaan gitu ya. Nah justru Neon tuh sekarang cuma mainnya di 2 ini, nano sama di mikro. Kenapa? Karena mereka itu cenderung lebih valid, cenderung lebih apa ya istilahnya, lebih oke engagementnya, dan cenderung lebih kayak ini mah bukan dibayar. Kebayang nggak? Nah tadi ya saya mengalami zaman waktu dulu 2014, ketika pas lagi dulu tuh belum ada istilahnya KOL influencer gitu ya, dulu tuh artis gitu. Nah waktu itu karena kenal kita kasih, kita ada dulu namanya Sarah Aska, sampai sekarang pun masih ngebantuin. Ketika dia pakai itu ya bener-bener kayak natural, organik gitu. Itu beli di mana gitu ya, apa dan lain sebagainya. Tidak ada tuh yang nanya, ini mah di endorse gitu, ini mah apa dan lain sebagainya dibayar gitu dan lain sebagainya. Jadi kalau saran saya tadi yang pertama adalah coba kita nyebutnya seeding ya. Seeding itu kita ngirim artikel-artikel, coba deh cari ke teman-teman yang tadi nano influencer aja dulu gitu ya. Terus tadi yang pertanyaan selanjutnya tadi ya, kalau ini resepnya aja sih. Kalau mau main di TikTok, itu kalau bisa pakai HP doang. Terus kita nyebutnya unfilter mungkin. Kalau apa unfilter itu? Kalau misalkan, let's say gini, kalau misalkan tas gitu ya, kalau kita photoshoot itu kan pasti produknya bagus lah ya. Produk di dalamnya ya maksudnya, esensial produknya itu. Nah kalau TikTok itu tuh videoin aja apa yang sebenarnya terjadi di dalam tas itu. Mau pakai tiba-tiba lagi ada bawa kantong kresek atau misalkan mau bawa cemilan apa dan sebagainya, itu videoin aja. Nah jadi algoritmanya TikTok itu adalah gimana caranya dia tuh kita nyebutnya se-naked mungkin gitu. Jadi unfilter aja gitu. Itu aja sih kalau mau. Kita belum ngomongin itu bakal viral atau enggak, itu ya bismillah aja. Se-relatable mungkin kayaknya Mas ya dengan kehidupan sehari-hari. Kan kita kalau namanya kehidupan sehari-hari nggak segitunya estetik gitu ya. Kita masukin apapun gitu di tas ya. Oke. Menarik itu ya tipsnya sebenarnya. Yang kedua pertanyaan dari Blitar nih ya. Izin bertanya, gimana cara membuat konten yang mengena dan tepat agar banyak audiensnya? Jadi strategi media sosialnya ya agar tetap eksis selain foto produk dan juga promosi kami yang sudah bagus gitu. Ada cara lain nggak sih Mas? Untuk memorable mungkin ya, agar lebih memorable. Sebenarnya kalau kita nyebutnya memorable, utamanya itu ya tadi ya. Kalau sekarang tuh bukan saatnya kita hard sell kalau Neon nyebutnya. Jadi kita tuh gimana caranya bisa soft sell atau misalkan ya walaupun kalau kita nyebutnya UUD lah ya, ujung-ujungnya jualan gitu ya. Nah, jadi gimana caranya kan video tuh let's say lah semenit gitu ya. Atau misalkan di stories itu 15 detik gitu. Nah, gimana caranya 3 detik pertama itu yang harus clickbait lah gitu ya sebutannya. Nah, tapi itu gimana caranya juga tidak sama sekali jangan tiba-tiba langsung ini harganya. Nah, jangan kayak gitu dulu. Jadi gimana caranya kalau misalkan bikin video, bikin posting apa dan lain sebagainya itu kita nge-run through dari awalnya adalah ini tuh function loh, ini tuh kita kemarin lagi ada event ini loh, apa dan lain sebagainya. Nah, baru biasanya kalau kita di feeds ya pakai carousel gitu. Nah, itu tuh slide 1 sampai slide 9 itu tuh kayak foto-foto biasa aja. Baru slide 10-nya itu poster tuh biasanya. Posternya tuh kayak diskon berapa persen, 77 di mana gitu. Jebakan istilahnya. Jadi udah kepancing duluan gitu ya dari slide 1 sampai 9. Iya benar sih Mas ya. Jadi biar nggak kerasa in your face banget gitu betul. Secara konten. Aku pun juga menyadari sebagai netizen begitu ya, sebagai mungkin potential customer, kalau udah iklan duluan di awal ya udah males lah gitu kan, nggak otentik begitu. Selanjutnya Mas ya, pertanyaan dari Makassar nih sepertinya bertanya pemilik usaha F&B ya Mas ya, bertanya bagaimana cara menentukan target market dalam membuat konten agar kontennya tepat sasaran ya, masuk ke profile reel atau page mereka, dan bagaimana cara meningkatkan followers dan waktu yang cocok untuk menggugah konten, ada nggak sih Mas itu tips and triknya? Target market sebenarnya gini, kalau target market tuh simpelnya kalau kita nge-breakdownnya sebenarnya kalau Neon itu cocok dipakai, bukan cocok nih, pengennya dipakai sama siapa, itu aja simpel gitu ya. Let's say misalkan pengen dipakai sama anak SMA gitu ya, anak SMA yang cewek,
ceweknya pakai hijab, terus yang hijabnya dia sekolahnya di mana, terus lokasinya di mana, wah terus di breakdown sampai bawah. Nah kalau tadi kan saya lihat itu kan bisnisnya kuliner ya, F&B ya kan F&B ya. Nah itu balik lagi kalau F&B itu ya kebetulan saya juga baru punya F&B, balik lagi F&B itu sebenarnya masalahnya rasa sih. Sebenarnya masalahnya rasa. Jadi ketika rasanya udah dipastikan enak, nah ini kan lidah juga kan general ya. Intinya gimana caranya kita bisa bikin satu resep, satu menu di mana semua itu bisa dicicipi, oh ini enak gitu. Jadi rasa general itu, rasa universal itu yang harus kita bikin dan akhirnya ini tuh kayak diaminin, oh oke. Sebenarnya kalau F&B itu kuncinya kalau saya dan partner saya bilang bahwa gimana caranya dia sekali coba, dia harus bisa, next gua makan siang gua pasti makan lagi di sini gitu ya. Orang-orang tuh harus bisa seperti itu. Nah jadi kalau misalkan ada yang pas lagi pertama coba, males nah itu tuh udah gagal. Ya gitu. Itu tuh pasti nggak akan repeat buying gitu. Nah jadi kalau tadi balik lagi, kalau konten-konten yang utamanya F&B kalau di kita itu udah jelas gitu. Yang karena kalau F&B itu kan nggak bisa dicobain langsung di let's say di sosial media kan gitu ya. Nah jadi kalau bisa, kalau sosmed itu adalah secara lokasi itu tuh kita strategikalnya adalah let's say di radius 5 km kita harus bisa ngajakin komunitas, kita harus bisa ngajakin siapa influencernya apa dan lain sebagainya gitu sih. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Mas ya, untuk konten yang udah lama dan kurang begitu berpengaruh terhadap penjualan, apakah lebih baik remove aja atau biarkan stay di situ Mas? Oh ini masalah archiving ya. Archiving ya. Jadi kalau dari kita sih kebetulan memang dari konten plan yang udah kita punya, memang itu tuh ada beberapa yang udah dari awal niatannya udah akan diarsip gitu ya. Nah jadi kalau bisa sebisa mungkin gitu ya, semua konten yang kita planning itu memang ya udah akan stay gitu. Kalau sekarang itu kalau di Instagram itu ada tuh yang namanya hide like count. Hide like count, yes. Ya kan, kalau misalkan dalam tanda kutip nggak mau dicontek gitu ya, likes-nya nggak mau dicontek apanya ya itu tinggal di hide aja gitu kan, simple gitu. Karena apa sih maksudnya harus di archive kan? Kalau di archive itu either itu si kontennya mengganggu gitu ya, atau si kontennya nggak works. Tapi dengan ada sekarang fitur seperti itu, simpen aja kalau misalkan bagus gitu. Kalau memang bagus. Iya kalau bagus, walaupun likes-nya kecil ya gitu, simpen aja gitu. Dan nggak masalah. Sebenarnya kan nggak berpengaruh juga ke algoritma begitu ya, kalau ada yang nggak works gitu, nggak masalah. Stay aja di sana. Betul. Baik, selanjutnya Mas ya, ada pertanyaan dari Ratna di Pasuruan nih, kalau bisa aku rangkum, pertanyaannya lebih kepada kualitas dan kuantitas nih Mas, kualitas versus kuantitas. Apakah kalau dalam posting di sosial media gitu ya untuk promosi lebih baik posting aja dulu secara berkala tapi rutin, atau langsung jeder yang berkualitas tapi nggak sebegitu seringnya gitu? Ini pertanyaan juga nih karena ini beda platform, beda treatment juga sih Mbak. Jadi kalau misalkan di TikTok, ini juga saya kan tadi ya baru join juga sama agensi. Jadi TikTok itu harus bahkan bikin konten sehari 2. Jelek, bagus, atau misalkan nanti hasilnya nggak optimal atau optimal, itu harus di-post. Jadi kalau di TikTok itu harus quantity. Gitu. Nah dengan tadi ya segmen yang tadi ya, yang saya bilang kalau TikTok itu ya gimana caranya pakai HP aja biasa. Pakai HP aja, ya. Tapi kalau di Instagram, kalau kita itu bahkan kalau kita tuh rumusnya sekarang 2-1-2. Jadi 2 hari ngeposting, 1 hari istirahat, 2 hari ngeposting. Gitu. Nah itu kenapa? Karena kita biar nge-repeat si algoritmanya, terus kita mempertahankan kualitasnya biar. Nah kalau Instagram kan harus yang bagus gitu ya. Betul. Harus yang keren gitu sih konten-kontennya. Nah jadi kita biar bisa juga nafas lah gitu ya buat nyari konten apa sih yang bagus gitu ya, apa sih yang bisa kita naikin juga. Nah jadi kalau di kita di Instagram itu pasti per minggunya itu tuh pasti kita akan ada rotasi. Walaupun misalkan nih minggu depan kita udah tahu nih kita ngeposting apa, tapi pas lagi tiba-tiba ada viral apa gitu di Instagram, ya udah kita nanti ikutin bikin lagi gitu. Gitu. Jadi harus catch up ya. Iya, harus catch up juga gitu kalau di Instagram. Karena bergulirnya cepet banget biasanya Mas ya di media sosial tuh. Ada apa yang viral dan kita kalau mau ikutin begitu ya, itu harus bisa catch up. Per minggu pun juga bisa beda-beda begitu Mas temanya ya. Baik,
Selanjutnya ada pertanyaan dari Temanggung, izin bertanya nih untuk pemula, hal apa yang harus disiapkan untuk ikut di konten digital dan ada nggak sih yang harus diwaspadai Mas? Apa yang harus diwaspadai kira-kira? Kalau yang udah pasti diwaspadai itu, saya selalu bilang jangan menjiplak ya, jangan menjiplak, terus jangan istilahnya gini. Ada yang viral, ada yang bagus, ada misalkan ada yang oke gitu ya si kontennya itu, jangan sampai banget itu kita benar-benar plek-plekan tuh. Oke. Jadi amati tiru kan biasanya modifikasi, ini amati tiru buat yang baru lagi. Iya, amati tiru dijiplak gitu kan. Nah, makanya kalau menurut saya sih waspadainya itu dulu aja. Jadi kedepannya sih minimal tuh tadi ada sedikit modifikasi, pasti kan dari lokasi akan beda, dari modelnya juga beda, talentnya juga beda. Jadi itu tuh pasti akan organik kedepannya gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, waktu berapa lama nih yang paling efektif untuk mencari inovasi baru, terutama makanan? Emang harus berganti-ganti nggak sih Mas? Let's say kalau misalnya kita makanan ke F&B gitu. Nah tadi balik lagi ya, sebenarnya kayak yang si Freeze by Neon ini, kita kan jualannya frozen yogurt ya, Mbak ya. Nah, kita tuh sekarang justru karena kita udah belajar di Neon itu banyak banget artikelnya gitu ya, dan bahkan satu artikel itu bisa sampai 20-30 warna. Jadi sekarang tuh kita dibalik gitu. Jadi gimana caranya si F&B ini fokus dulu satu produk bener-bener sampai dia nggak laku gitu Mbak. Gitu. Jadi kalau misalkan jualan froyo, nah kita tuh sekarang jualannya udah yang plain base aja dulu, yang warna putihnya aja dulu. Walaupun kita udah bisa ngeriset, kemarin tuh kita bikin yang dragon berry ya, jadi dragon fruit digabung sama strawberry. Terus ada juga yang resep nanti yang agak mango gitu. Terus juga ada kita resep yang smoothiesnya juga ada. Tapi kita pengen ini si produk bisa lifetime-nya berapa lama sih gitu, tanpa ada si nanti misalkan ada kolaborasi atau misalkan ada warna baru, ada rasa baru dan lain sebagainya gitu. Jadi fokus di satu produk itu misalkan nih dari dia udah curvy-nya udah mulai turun, nah kita baru tuh masukin produk barunya gitu. Lebih ke situ sih. Dan kalau dari Mas Adit sendiri tadi sepertinya variasinya lebih ke ini ya, produk utamanya sih satu frozen yogurt, cuma rasa begitu ya atau gimmick dan sebagainya itu yang di kotak-katik lah ya, mengikuti kurva pemasarannya juga. Nah, ini ada pertanyaan lain juga dari Andri Fitria yang sebenarnya agak mirip dari pertanyaan sebelumnya yang belum sempat kita address juga, perihal waktu nih Mas. Untuk waktu upload gitu, ada ini nggak sih Mas, ada tips and triknya gitu, paling bagus jam berapa begitu kalau dari segmentasinya ini paling rame engagementnya jam berapa? Sebenarnya simple ya. Kalau mau ngomongin seperti itu kan akhirnya beda-beda ya target market dan lain apapun lah sebagainya. Tapi kalau saya selalu bikinnya gini, dari Senin sampai Jumat pasti kan orang itu akan kerja, gitu ya. Kebanyakan orang pasti akan kerja. Apalagi di hari Senin itu pasti kita nyebutnya lazy Monday gitu ya, karena abis weekend kita kerja. Nah jadi biasanya tuh kalau Senin itu tuh peaknya biasanya tuh orang lagi males gitu ya untuk kerja nih. Nah biasanya tuh nanti di siang. Terus kalau misalkan dari Selasa sampai hari Kamis itu tuh pasti penuhnya itu akan setelah bekerja tuh, biasakan di jam 5 sampai jam 8 malam gitu ya. Terus kalau Jumat, kalau Jumat kan itu udah jelas-jelas ya Friday TGIF gitu ya. Nah TGIF tuh biasanya dari siang tuh bahkan orang-orang udah kayak udah kayak. Sih. Aku kalau kerja udah udahlah gitu ya. Udah scroll aja kan gitu. Nah apalagi kalau Sabtu, tuh resepnya biasanya orang itu di pagi itu, karena kalau malam orang pasti ya ada yang pacaran, ada yang jalan-jalan gitu. Biasanya tuh low tuh kalau Sabtu. Tapi kalau Minggu, dibalik kalau Minggu itu biasanya dari siang sampai ke malam itu yang pasti orang nge-scroll, karena kan besoknya udah mau kerja atau mau sekolah kan pasti ya udahlah santai dulu, gabut dulu gitu kan. Jadi kalau dari Senin sampai Minggu kurang lebih kita nge-forecast-nya apa yang kita rasain juga sih sendiri gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Mas, nih sorry ya Mas kalau agak banyak. Banyak banget, udah masuk puluhan pertanyaan nih kita address kalau bisa satu persatu. Cara membuat ide terbaik untuk content creating nih, Mas Adit kalau udah mumet banget gitu ya, inspirasinya biasanya Mas Adit dari mana sih kalau udah berbagai cara gitu ya? Akhirnya dari mana sih kita bisa dari hal-hal terkecil atau apa sih biasanya kalau ide tuh? Sebenarnya kalau ide itu
satu traveling sih kalau saya ya gitu. Jadi sekarang traveling nih dari Bandung ke Jakarta. Kemarin itu saya baru beres traveling juga tuh, kita ngadem di Lembang. Jadi sebenarnya kreatif atau misalkan unsur-unsur artistik itu tuh nggak bisa datang dengan cara cuma stay di kasur gitu ya, cuma stay misalkan di meja kantor apa dan lain sebagainya. Jadi justru kalau kita tim kreatif yang kita sebut di kantor itu, mereka itu saya suruh jalan-jalan gitu, bahkan suruh coba cek ke toko teman kita tuh kemarin baru ada rilis apa, atau misalkan